Balai Teknologi Air Minum memiliki peran strategis dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia bidang air minum di Indonesia. Setiap tahun, Balai Teknologi Air Minum melahirkan SDM unggul melalui program bimbingan teknis bidang air minum yang menjadi kunci penggerak roda operasi pelayanan air minum yang prima. Tidak hanya memenuhi standar pelayanan minimal, Balai Teknologi Air Minum juga memperhatikan aspek kenyamanan peserta bimbingan teknis seperti menyediakan fasilitas layanan kesehatan, olahraga, hiburan, serta akomodasi dan konsumsi. Sejak pencanangan pembangunan zona integritas pada tahun 2018, Balai Teknologi Air Minum terus berupaya melakukan perubahan budaya kerja, meningkatkan tata kelola, dan kualitas pelayanan publik. Pada area manajemen perubahan, Balai Teknologi Air Minum telah membentuk tim kerja, kemudian menyusun dokumen rencana pembangunan zona integritas, melakukan pemantauan dan evaluasi, serta perubahan pola pikir dan budaya kerja. Untuk menumbuhkan kesadaran para karyawan agar konsisten dalam membangun zona integritas, dilakukan sosialisasi secara rutin dan berkelanjutan, berupa briefing kegiatan dan doa pagi. Selain itu, Balai Teknologi Air Minum mengaplikasikan nilai-nilai budaya kerja dalam bentuk yel-yel yang dinyanyikan selepas senam pagi di hari Jumat. Tak lupa, pemanfaatan media komunikasi seperti banner dan poster tentang nilai-nilai anti korupsi dan kode etik pegawai untuk memotivasi dan mengubah pola pikir dalam membangun zona integritas. Dalam melakukan penataan tata laksana, Balai Teknologi Air Minum telah melakukan upaya antara lain membuat, mensosialisasikan, dan menerapkan serta mengevaluasi SOP masing-masing bidang. Menerapkan dan menjalankan tata kelola perkantoran dengan menggunakan aplikasi e-office yang terintegrasi sehingga pekerjaan menjadi efektif, efisien, mudah, dan transparan. Dalam rangka keterbukaan informasi publik, Balai Teknologi Air Minum bertindak sebagai PPID yang bertugas memberikan dan mendokumentasikan informasi publik. Dalam penataan sistem manajemen SDM, telah dilakukan beberapa hal di antaranya: perencanaan kebutuhan pegawai, pola mutasi internal, penetapan kinerja individu, serta pengembangan pegawai berbasis kompetensi. Di samping itu, dilakukan penegakan aturan disiplin dan kode etik pegawai, serta pemutakhiran data kepegawaian. Dalam rangka memperkuat akuntabilitas kinerja, Balai Teknologi Air Minum telah melakukan kegiatan yang melibatkan pimpinan dalam menyusun perencanaan dan melakukan pemantauan pencapaian kinerja secara berkala. Terakhir, untuk memperkuat pengawasan di lingkungan Balai Teknologi Air Minum, telah dipersiapkan hal-hal berupa pemasangan banner dan poster himbauan anti korupsi dan gratifikasi, menyediakan sarana pengaduan pada website dan ruang pelayanan, serta layanan pengaduan melalui ponsel yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat. Selain itu, tim kerja pengawasan melakukan pengendalian gratifikasi dengan menindaklanjuti apabila terdapat pemberian gratifikasi sesuai peraturan yang berlaku. Menerapkan SPIP dengan membentuk unit kepatuhan intern di lingkungan Balai Teknologi Air Minum, membuat peta benturan kepentingan, serta memantau whistleblowing system. Balai Teknologi Air Minum telah membangun dan memperbaharui sarana dan prasarana guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, seperti membuat sistem pelayanan terpadu berbasis elektronik, membuat ruang pelayanan publik yang dilengkapi dengan nomor antrian, buku tamu elektronik, informasi tentang jam pelayanan dan alur pelayanan,
serta touchscreen penilaian kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan. Balai Teknologi Air Minum juga menyediakan berbagai fasilitas seperti ruang tunggu yang nyaman yang disertai dengan jaringan internet dan air minum, papan penunjuk arah, akses bagi penyandang disabilitas, toilet, tempat parkir khusus perempuan, musola, tempat bermain anak, tempat ibu menyusui, klinik kesehatan, jalur evakuasi, dan area untuk merokok. Balai Teknologi Air Minum telah melakukan inovasi di bidang pelayanan publik secara online yang lebih mudah, cepat, dan transparan dengan nama Sipandu 1 atau Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sipandu 1 dapat dengan mudah diakses dengan cara membuka situs web Balai Teknologi Air Minum. Inovasi pelayanan lainnya adalah bimbingan teknis dengan metode pembelajaran jarak jauh dan dengan sistem e-learning. Dengan metode pembelajaran jarak jauh dan e-learning, diharapkan dapat memenuhi target capaian output bimbingan teknis, terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran, serta pelayanan yang mudah, transparan, dan akuntabel di Balai Teknologi Air Minum. Untuk mewujudkan pembangunan zona integritas, Balai Teknologi Air Minum menerapkan nilai-nilai budaya kerja yaitu bersih, integritas, adaptif, dan melayani. Tantangan terbesar dalam mencapai tujuan pembangunan zona integritas adalah merubah budaya kerja dan pola pikir karyawan di Balai Teknologi Air Minum. Hal ini dapat diwujudkan dengan komitmen bersama dalam upaya pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kami, seluruh jajaran Balai Teknologi Air Minum berkomitmen melaksanakan bimbingan teknis bidang air minum dan layanan lainnya sesuai standar yang telah ditetapkan dengan pelayanan prima demi meningkatkan kepuasan pelanggan dan siap menerima saran guna perbaikan pelayanan serta menerima sanksi apabila pelayanan tidak sesuai standar pelayanan kami. Betam siap WBK. Ini adalah kegiatan kita yang kedua kalinya yang memang sangat bermanfaat bagi perusahaan, terutama bagi karyawan, karena selama ini mungkin hal yang diterima ilmu yang didapat hanya ilmu di lapangan. Mudah-mudahan kerjasama PDAM Kota Padang dengan Balai Teknik Air Minum ini bisa terus berlanjut dengan harapan adanya kemajuan buat PDAM Kota Padang. Untuk pesannya sendiri di Balai Teknik ini sudah cukup puas sekali sangat menurut saya, dan untuk kondisi lingkungan kerjanya dan laboratorium juga udah bagus banget. Pelayanannya baik, panitianya ramah, cepat tanggap, apapun keluhan kami selalu ditanggapi secara cepat. bersih,